9191. Ini podcast Osaka. Selamat datang di podcast Osaka Semamio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Herjunot. Ilham. Di sini aku sebagai host podcast Osaka Semamio, obrolan santuy berkualitas Semamio. Oke, di episode pertama kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih guys. Kita kedatangan Bu Putri. Yeay! Selamat datang Bu Putri di episode perdana podcast Osaka Semamio ini. Oke, terima kasih Oke, Pak siapa? Herjunot. Salah, Pak Ilham. Siapa sih yang nggak kenal Bu Putri di Semamio ini? Beliau adalah guru GK Semamio terhits, terkeren, terkece di Semamio. Siapa sih yang nggak kenal? Amin. Oke Bu Put, di episode yang pertama ini kita punya tema nih Bu Put. Kita punya tema kenapa sih remaja itu kok suka galau? Itu kenapa? Langsung dijawab ya. Oke. Kenapa sih kok remaja suka galau? Sebenarnya di semua masa perkembangan, baik masa perkembangan dewasa, terus anak-anak, semuanya itu juga pasti mengalami masa galau. Galau. Tetapi galaunya itu berbeda-beda. Nah, kalau misalkan yang remaja itu biasanya lebih ke galau asmara. Nah, ada juga galau yang galau masa depan. Ada juga galau yang galau karena misalkan kayak anak TK. Dia galau, seharusnya dia pengennya main, tapi nggak dibolehin sama orang tuanya. Akhirnya dia galau nggak bisa main. Terus misalkan kalau orang dewasa seperti kita ini, biasanya galaunya karena apa sih? Kalau nggak punya uang, terus pengen beli sesuatu. Terus habis itu sudah seharusnya nikah kan galau ya. Ditanyain orang sana sini kan galau. Apalagi ini mau lebaran ya. Nah ya itu kan pasti pertanyaan dari keluarga itu pasti. Benar banget. Kapan nikah? Nah itu banget. Nah terus habis itu di sisi lain remaja itu kan kita tahu ya emosinya itu masih belum stabil atau masih labil. Jadinya terkadang dia itu juga merasa yang dikit-dikit galau karena hal tersebut. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berarti wajar gak sih remaja itu atau kita itu punya perasaan atau punya feel galau kayak gitu? Sebenarnya wajar gak gitu kalau misalkan kita nggak berlebihan ya. Kalau misalkan berlebihan ya nggak wajar lah ya. Maksudnya misalkan, aduh aku lapar tapi nggak pengen makan, aduh aku galau, nggak wajar lah menurutku loh ya. Itu suatu hal yang nggak wajar. Misalkan Too much itu. Iya, too much lah. Kayak misalkan apa dikit digalauin itu sudah di batas aman wajar lah ya. Nah, sebenarnya kalau perasaan galau itu wajar-wajar aja ketika memang posisi di saat itu tuh kita memang benar-benar merasakan aduh aku tuh merasa ini yang benar-benar seharusnya nggak gini gitu. Keadaannya tuh harusnya nggak gini gitu. Misalkan kalau remaja kan biasanya tentang asmara ya. Misalkan dia galau karena diputusin. Bukan, biasanya tuh anak-anak tuh gini loh, dia sudah berharap penuh, ternyata itu bukan buat dia. Itu kan kondisinya itu yang aku harap itu buat aku kayaknya itu ya kayak gitu. Berarti cinta ditolak ini. Biasanya bukan cinta ditolak sih, cinta bertepuk sebelah tangan. Sakit ya. Pernah merasakan sepertinya? Insya Allah. Insya Allah berarti iya dong. Insya Allah aja. Sakit ya Mas? Insya Allah juga. Oke. Berarti gimana sih Bu Put cara buat menangani atau mengatasi kegalauan itu biar kita nggak terlalu berlebihan, kayak membatasi diri kan boleh tadi katakanlah galau, manusiawi kan galau itu, cuman bagaimana sih mengatasinya gitu? Kalau kita sih ya biasanya melakukan aktivitas yang membuat mood naik atau menjadi aktivitas itu menjadi mood booster. Misalkan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kan nonton drakor, terus misalkan bermain musik, memang main game online atau apa, itu yang membuat mood kita lebih baik dan lupa akan hal-hal yang membuat kita galau. Lebih baik melakukan hal-hal tersebut
dan yang pastinya hal-hal itu yang berfaedah ya, yang maksudnya bermanfaat untuk kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat untuk kita. Seperti itu sih. Itu adalah tips yang menurut saya paling manjur untuk melupakan hal-hal tersebut. Tapi terkadang kita itu merasa yang aku udah melakukan hal yang seperti yang disampaikan ibu, tapi ternyata nggak ngaruh gitu, aku tetap galau. Nah itu kembali lagi ke diri kalian. Kalian bagaimana merubah mindsetnya, maksudnya kayak udah bermain terus habis itu di rumah kembali lagi galau lagi, berarti itu bukan cara kalian yang tepat atau cara yang efektif untuk diri kalian. Jadi temukan cara yang paling efektif untuk diri kalian, karena setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah terus jadi kayak menimbulkan masalah lagi gitu Bu. Kayak misalkan ya katakanlah tadi Bu bilang kalau misalkan kita main game, kita melakukan hobi-hobi kita. Nah, yang ditakutkan itu kan nanti ketika hobi kita terlalu berlebihan kayak main game, terus baca buku, drakor, akhirnya berpengaruh ke aktivitas sehari-hari kita gitu. Kayak kita itu dijadikan alasan untuk menggalau kayak gitu. Ya. Okay. Nah, itu tadi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Apapun yang berlebihan itu pasti nggak baik. Nah, lakukan itu sesuai dengan porsimu. Kalau memang saat itu kamu seharusnya belajar ya belajar. Kalau misalnya lagi luang ya lakukan aktivitas yang tidak maksudnya kalau lagi luang itu lakukan aktivitas yang buat moodmu naik gitu. Jadi misalkan kalau misalkan lagi belajar tiba-tiba keinget doi, ya taruh aja handphonemu, taruh aja apapun yang bisa mengingatkan kamu tentang doi. Misalkan handphone Bu, karena selalu aku pengen ngecek HP ada notifikasi gak ya dari dia kayak gitu. Berarti tahu diri dan tahu waktu harusnya. Itu kalau asmara ya. Kalau misalkan masa depan, misalkan aku galau tentang masa depan, ceritakanlah ke orang yang kamu percaya. Dengan cerita ke orang yang dipercaya atau curhat ke orang yang dipercaya, orang dewasa ya tentunya, itu akan membuat diri kita lebih plong, membuat perasaannya lebih plong. Karena kayak ibaratnya nih pot ini ya, vas bunga ini. Kalau misalnya kita isi air terus menerus, otomatis ini akan tanpa dikeluarkan, otomatis akan luber kan kemana-mana. Nah, itu sama halnya dengan diri kita. Kalau misalkan masalah di dalam diri kita keluarkan dengan cerita ke orang lain, otomatis ini tuh agak berkurang. Kayak itu, jadi bisa diisi yang lain lagi. Oke. Nah, jadi menimbulkan pertanyaan lagi nih Bu. Kalau misalkan seperti itu kan, ya kita nggak tahu kan namanya orang, dan kita kan pasti pilih-pilih juga tempat curhat gitu. Gimana sih Bu untuk menentukan atau memilih teman atau memilih orang yang bisa kita curhati itu? Karena ya menurut saya sendiri nggak semua orang bisa menyimpan rahasia kita gitu. Apalagi ini kan sesuatu hal yang membuat kita galau, sesuatu hal yang sensitif buat kita. Gimana sih tips-tips atau triknya untuk mencari orang yang tepat untuk mendengarkan cerita kita? Oke. Untuk mencari orang yang tepat atau orang yang tidak akan membocorkan rahasia kita, kalau saya sih prefer ke orang keluarga terdekatmu ya, seperti ibu, kakak, adik, ataupun guru. Tidak mungkin dari semuanya ini akan menjerumuskan kamu ke jurang yang lebih dalam. Pastinya mereka akan memberikan solusi. Atau saudara, sepupu. Nah itu kan bisa menjadi teman curhatmu. Nah kalau saya sih seperti itu, karena kalau ke ke orang lain yang baru kita kenal, bisa jadi dia membocorkan rahasia kita, tapi bisa jadi dia juga bisa dipercaya. Nah itu tergantung dirimu. Kamu kan yang menjalani dengan orang tersebut, jadi kamu juga harus bisa menilai apakah orang itu amanah atau gimana gitu. Tapi paling aman adalah dengan keluarga, orang yang lebih berpengalaman, orang dewasa ya tentunya. Karena kalau orang dewasa kan pasti dia pengalamannya lebih banyak daripada kita remaja-remaja, dan tentunya memberi solusinya sesuai dengan yang sudah dialami. Misalkan nih yang sering dialami anak-anak itu biasanya pengen nonton konser keluar, terus ternyata dibuat sama mamanya galau. Nah pasti dia emosi karena kayak gimana. Nah itu sebenarnya orang tua itu tidak membolehkan keluar atau tidak membolehkan untuk nonton konser, itu pasti banyak alasannya. Satu, misalkan nanti ada copet, kan pasti konsernya malam ya, nggak mungkin kan
siang-siang, terus misalkan nanti di jalan ada apa-apa dan segala macamnya karena kondisinya malam seperti itu sih. Jadi lebih baik cerita ke orang dewasa yang lebih berpengalaman, orang dewasa yang kamu percaya, misalkan seperti orang tua atau guru gitu sih. Dan lebih tepatnya atau ke guru BK. guru BK ya. Apalagi di Semarang. Iya benar. Oke. Oke, Puput. Ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Min, apakah galau bikin tulang lunak? Kalau bener, rapuh banget nih, kayak kerupuk kehujanan. Kasih solusi dong Min, terima kasih. Waduh, ini Gimana tuh? ini ya, kok saya mendadak lapar ya? Kok sudah Puasa-puasa soalnya. Ya, aduh ini apa siang-siang nggak tulang lunak. Bandeng mungkin tulang lunak ya. Nah ini kebetulan mangsa ya, kalau dikasih ada mangsa. Galau, apakah dapat membuat Tulang lunak. tulang lunak? Bisa kok membuat tulang lunak, tapi untuk mereka ayam-ayam atau bandeng-bandeng yang sudah dipresto jadinya nanti tulang lunak. Tulang lunak. Berarti yang bisa bikin tulang lunak itu buat hewan-hewan itu ya. Ya buat ayam. Yang mana ada kalau buat tulang lunak? Kalau manusia tulang lunak jalannya gini-gini dong. Iya kan? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Puput dari Oke. Dela 10 Miatika. Siapa? Dela 10 Miatika. Oke. Assalamualaikum, Pak Ilham mau tanya, apakah wajar jika seorang remaja seperti seumuran saya itu galau? Tadi sudah terjawab kan? Oke. Wajar. Terus dua, apa penyebab dan Banyak banget dampak namanya. jika ya ini biasa kan remaja, Oh, remaja iya. kepo. Oke. Apakah penyebab dan dampak jika hal tersebut terlalu berlebihan? Oke. Mau dijawab sekarang? Ya ya dong. Dari Mbak Dela Mbak Dela, kelas 10 10 yang yang 3. Untuk yang yang berlebihan tadi sudah saya jawab ya. Galau itu boleh karena kita di diri kita itu pasti menghasilkan perasaan negatif dan positif. Untuk negatif Manusiawi berarti, manusiawi galau itu ya manusiawi. galau itu. Tapi harus ada harus wajar gitu loh, maksudnya tidak usah berlebihan, dikit-dikit galau, ini nggak kecapai dikit galau, ini dikit galau. Nantinya kamu akan merasa yang aduh aku nggak bisa nih, aduh kamu terlalu menjudge dirimu berlebihan, nantinya ke arah sana dan jadinya nanti aduh aku pasti nggak bisa, akhirnya kamu nggak mau mencoba itu karena sudah keduluan galaumu itu tadi, karena ekspektasimu itu tadi. Kalau menurut saya galaulah sesuai dengan batas wajarnya aja gitu, nggak usah yang Harus punya kontrol diri juga. benar, dirimu itu harus ada kontrol dirinya. Kamu kan kalau dari saya ya yang kontrol itu nggak mungkin, maksudnya kalau dari eksternal itu bisa mengontrol tapi ya sebatas dari pihak eksternal saja. Kurang Tapi yang efektif ya. paling kuat adalah dari diri kalian. Oke. Sekarang gini, misalkan kita ngasih wejangan ya, misalkan ngasih nasihat bla 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 bla, pasti nanti ketika di tempat itu dia akan merasa oh iya Bu, iya. Nanti ketika kembali ke rumah, kalau dia nggak punya kontrol diri itu tadi, otomatis itu semua yang saya ucapkan, saya omongi, maksudnya saya beri nasihat itu tadi akan sirna gitu aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya. Oke. Mantul, Mbak Dela, oke? Oke, terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Anggita Dea kelas 10. Assalamualaikum. Aku mau tanya Pak. Kan biasanya kalau cewek galau itu gara-gara terlalu bawa perasaan ya Pak. Lah, terus banyak yang bilang kalau cewek itu selalu pakai perasaan. Kalau cowok itu selalu pakai logika. Emang iya tak Pak? Kalau iya, kenapa bisa gitu? Terima kasih Gimana, Mbak Bu? Anggita. Gimana? Oke. Dari Mbak Anggita Dea kelas 10. 10 aja. Kelas Ya. 10. Kenapa sih cewek lebih menggunakan perasaan? Gini, dalam hal memecahkan masalah atau ambil solusi dari sebuah masalah itu memang cewek selalu melibatkan perasaan dan cowok selalu melibatkan logikanya. Jadi cowok itu memang melibatkan kalau ada masalah gini ya udah yang benar seperti ini. Kalau cewek itu masih enggak, kalau aku kayak gini nanti jadinya kayak gini panjang mulai dari A sampai Z. Terlalu banyak pertimbangan. Iya, kan biasanya
kalian waktu masih kecil, kalau cowok kan dibilangnya ya, kamu cowok gak boleh nangis. Nah seperti itu. Mungkin dari situ juga mulai terbentuk gitu ya. Bahwasanya kalau cewek kan apa-apa nangis. Nah mungkin dari emosionalnya yang di situ mulai terbentuk juga. Jadi kayak semakin dewasa, semakin tumbuh itu ketika dibiasakan seperti itu akan mengikuti terus gitu. Kalau cewek itu lebih ke arah perasaan, tapi kalau cowok itu ke arah logika. Sebenarnya apapun kalau misalkan dari kecil sudah dibiasakan seperti itu ya akan terbiasa seperti itu. Tapi sebenarnya harus diketahui cowok itu masih berhak kok untuk nangis. Mereka kan punya perasaan juga. Jangan pernah memendam itu. Lanjut, oke ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nana. Pak, kenapa ya cowok tiba-tiba datang, dibaperin, terus tiba-tiba ngilang? Sekian, terima kasih. Singkat, padat, dan ngejlok Ya. Mbak Nana, ini bukan Najwa Shihab kan? Kayaknya Najwa Shihab. Mbak Nana. Sudah, kayaknya podcast Osaka ini sudah sampai dengan tinggi Mbak Nana ya. Mengindonesiakan dunia. Mengindonesiakan benar. Terima kasih Mbak Nana untuk pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya kamu yang terlalu berharap, apa memang dia yang terlalu memberi harapan? Itu yang harus benar-benar dipertanyakan dalam diri dulu. Jangan sampai kamu selalu menyalahkan cowok atau lawan jenis itu karena kamu sendiri yang terlalu berharap. Kalau memang si cowoknya terlalu memberi harapan ya oke lah yang saling jawab. Tapi kalau misalkan si Mbak Nana yang terlalu berharap, nah itu harus benar-benar telusuri ulang. Jangan selalu ketika kamu merasakan sesuatu hal gitu ya, nggak enak itu dalam dirimu, terus kamu selalu menyalahkan dia yang tiba-tiba ngilang. Padahal mungkin kamu yang terlalu berharap karena merasa mungkin dia lebih perhatian dari teman-teman cowok yang lainnya dan kamu merasa oh dia perhatian sama aku. Belum tentu loh, karena cowok itu kali seperti ini yang salah siapa? Yang ini tadi. Sebenarnya kalau seperti ini cowok juga harus memahami ya bahwasanya cewek itu juga mudah terhanyut. Ya. Jadi kamu perhatian itu sudah hanyut Anda, jadi lebih hati-hati aja. Jadi kalau misalkan nggak penting banget ya nggak usah dipertanyakan, misalkan tiba-tiba ngechat lagi apa, sudah makan apain gitu kan, nggak penting kan. Perhatian boleh tapi nggak usah sampai segitunya. Berarti cowok yang salah kalau kayak gitu. Aduh, ini karena kita sama-sama beda jenis ya, kamu cowok dan aku cewek. Asalnya gini. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut saya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Lebih ke arah gimana caranya kamu memposisikan dirimu. Maksudnya kalau dia benar-benar perhatian seperti itu, ya nggak usah terlalu baper. Maksudnya kalau belum ada kepastian yang pasti, ya udah nggak usah baper dulu. Untuk yang cowok, ya kalau misalkan kamu sudah tahu cewek itu terlalu baper, maksudnya si A ini baperan, kan nggak semua cewek itu sensitif seperti itu. Ada juga yang isi koin. Benar. Misalkan kamu tahu si cewek itu seperti itu, ya kamu jangan seperti itu juga. Maksudnya tanya-tanya yang lagi apa sih? Itu sih. Ya kita hidup di dunia ini nggak mungkin ada yang salah dan benar ya. Harus sama-sama saling memperbaiki untuk mendewasakan diri. Tapi saya sering menemukan ada rumus. Kayaknya ini curhatannya Pak Ilham ya, bukan menemukan. Oke, ya sudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Loh, nggak apa-apa itu tadi maksudnya. Nah, saya sering menemukan kalau misalkan lagi ada konflik dengan perempuan atau dengan perempuan lah khususnya, itu selalu ada istilah begini, Bubut ya. Peraturan pertama, cewek itu selalu benar. Peraturan kedua, kalau cewek itu salah, kembali ke peraturan satu. Itu gimana, Bubut? Itu wajar nggak ketika kita menghadapi wanita yang seperti itu? Kayaknya wanita di seluruh dunia akan membuat perundang-undangan seperti itu. Perundang-undangan seperti itu ya. Sekarang tak tanya ya Pak ya. Toilet laki-laki ada di sebelah mana Pak? Biasanya sih di sebelah kanan. Kiri Pak. Kiri ya. Oke, sebelah kiri ya. Saya salah. Oke. Di sebelah kiri Pak. Ya ini aja udah kelihatan kan?
kembali ke peraturan pertama ya. Saya harus Oh, kembali. Oke. Ya. Ya. Terus kalau berarti toilet perempuan ada di sebelah mana Pak? Kanan. Oke, ada di sebelah kanan. Bahasa Inggrisnya kanan apa Pak? Right. 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 Ya. Benar bahasa Inggrisnya apa Pak? Right. Berarti perempuan? Right alias right. Oh, iya. Case closed ya. Oke. Siap. Diterima. Cuman untuk para laki-laki ya, untuk para cowok tetap sabar, semangat terus karena semua akan indah pada waktunya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Naswa. Oke. Kenapa ya kok banyak anak remaja yang sering ngalamin kayak midnight thought, kayak malam-malam tiba-tiba galau, ingat masalah yang dulu-dulu, ingat mantan kali ya. Kayak kenapa ya kok aku dulu gini, padahal udah selesai masalahnya, terus besoknya udah lupa. Biasanya ngalamin jam 11-an gitu, banyak pikiran, susah tidur. Terus kadang juga waktu midnight mikirnya kok gak ada teman yang peduli sama aku, padahal aslinya enggak. Jadi kayak terlalu overthinking gitu loh. Mbak Nashwa, untuk hal yang seperti ini, makanya itu kan ada lagu ya, bergadang jangan bergadang, gila apa? Bila tak ada perlunya. Gitu ya? Iya gitu Bu. Gimana sih Bu? Oke. Ya. Aduh. Oke. Ya itu kan sudah jelas ya. Kamu nggak usah bergadang kalau memang nggak ada perlunya gitu loh. Ngapain harus bergadang? Kan belajar itu ya udah jam 11 sampai jam 11 ngapain gitu kan? Tentunya sekolah. Dan yang pasti kenapa dirimu selalu ingat dengan masalah-masalah yang dulu karena yang tentunya masalah itu belum terselesaikan dengan baik. Satu. Yang kedua, biasakan ketika kamu punya masalah ceritakan ke orang yang kamu percaya seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena hal itu bisa membuat hatimu agak plong. Terus habis itu juga kamu tidak terlalu menyalahkan lingkungan sekitar. Aduh, nggak ada yang sayang sama aku, nggak ada yang peduli sama aku. Tapi sebenarnya kamu yang nggak pernah cerita. Nah makanya ceritalah seperti itu supaya hatimu juga agak plong dan kamu lebih membuka mindsetmu bahwasanya oh di dunia ini masih ada kok yang peduli sama aku. Nah kalau misalnya kita semua di sini bukan dukun ya, maksudnya kalau kamu nggak cerita mana tahu gitu. Ya itu sih lebih tepatnya. Jadi Mbak Nashwa selesaikan dulu masalah-masalah yang ada di masa lalu dan jangan lupa untuk cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Nah mungkin saya juga pengen sedikit menambahkan ya, mungkin ketika Mbak Nashwa ini belum bisa cerita ke teman atau ke saudara atau ke keluarga ya mungkin kita masih punya Allah gitu, kita masih punya Tuhan kita gitu. Kita di sini kan bisa sholat, kita bisa ngaji, kita berkomunikasi dengan Tuhan, menceritakan apa sih kegalauan kita. Iya kalau itu sih sudah pasti ya, sudah saklek ya, maksudnya sudah otomatis lah tempat curhat terbaik adalah Allah. Nah cuman kalau saya di sini menambahkan bahwasanya masih kan kita bicara lingkungan sekitar, kan dia merasa tidak ada yang peduli kepada dia. Nah, otomatis ya selain kamu cerita dengan Allah itu sudah pasti ya kamu pasti sholat dan segala macamnya. Ceritalah ke orang-orang yang kamu percaya itu tadi. Oke. Semoga terjawab ya Mbak Nashwa. Selanjutnya ini pertanyaan dari Cika Putri. Ini ada 7 poin pertanyaan. Waduh banyak sekali. Ini coba saya pilih ya. Coba ya, biar tidak terlalu panjang juga durasinya. Ya, oke. Nah, ini buku, ini yang mungkin belum ditanyakan ya dari tadi. Wajar nggak sih sebagai anak SMA dalam hubungan percintaannya itu saling melarang atau posesif gitu atau cemburu berlebihan? Itu wajar nggak sih buku? Saya jawab ya, enggak. Ya wajar ya Bu ya. Enggak. Ya, meskipun enggak SMA enggak. Maksudnya bukan hanya anak remaja, orang dewasa aja. Itu berlebihan berarti. Iya sangat berlebihan lah, ngapain gitu loh. Ngapain? Sekarang gini Mbak Cika, kamu masih punya orang tua ya. Orang tuamu
pasti menyiapkan segala hal untukmu. Nah, kalau misalkan seperti itu, dia aja barusan datang ke kehidupan kita, kenapa kok sudah melarang? Kalau saya sih enggak banget. Kita juga dilarang-larang orang tua pun kadang juga ya gimana gitu kan. Apalagi kalau orang tua kan melarang kita kan karena demi ya. kebaikan kita, nggak mungkin kan orang tua jeruk makan nggak mungkin. Nah itu kalau dia yang barusan datang ke kehidupanmu sudah melarang. Kalau aku sih ya karena no banget ya. Karena kalau aku tahu ya di dalam hubungan itu pasti harus ada kepercayaan. Kalau misalkan tidak saling percaya, buat apa? Nah, ini selanjutnya ada yang menarik buku. Ini kan tadi kebanyakan pertanyaan dari teman-teman netizen Smamio ini kan seputar cinta, seputar asmara, hubungan dengan orang lain. Nah, ini ada pertanyaan dari Aisyah Tamira 11 Miyasaki. Bukan. Nah, ini pertanyaannya gimana caranya supaya kita nggak galau gara-gara takut nanti masa depan kita nggak sebagus yang kita rencanakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Aisyah untuk pertanyaannya luar biasa ya. Ini sudah memikirkan masa depan dan segala macamnya. Gimana caranya supaya nggak galau memikirkan masa depan yang tidak sesuai dengan rencana? Oke. Gini, untuk saat ini kamu kan pasti punya mimpi yang luar biasa ya. Ada pepatah mengatakan mimpilah setinggi mungkin, kalaupun kamu jatuh masih berada pada bintang-bintang. Nah, kalau sekarang kamu punya mimpi yang luar biasa, gimana caranya untuk mencapai mimpi itu? Kalau nantinya mimpi itu tidak dapat kamu capai dengan maksimal, maka yang harus kamu percaya adalah Allah masih punya jalan lain yang terbaik untuk masa depan. Itu sih yang harus ditancapkan ke mindsetnya. Bahasanya, pokoknya sekarang lakukan yang terbaik untuk mimpi itu tadi. Kalau misalkan nanti setelah kamu berusaha, setelah kamu berdoa dan sudah segala macam dilakukan, ternyata memang itu bukan yang terbaik untuk masa depanmu, maka Allah masih menyiapkan rencana yang lebih baik lagi. Gitu sih. Berarti intinya kita berproses dulu hari ini sampai nikmatin aja prosesnya, jangan ada yang terlewatkan, jangan ada dilewati, nikmatin semuanya. Kamu akan merasakan itu ya namanya hidup gak mungkin lurus terus kan, bisa ada kerikil-kerikil, itu dinikmatin aja. Nanti ketika kamu sukses kamu akan merasakan oh gini ya rasanya, dan nggak bisa kita tahu nih hari ini gitu kan. Benar. Itu nanti, itu turunnya nanti ketika ya kita sudah melalui ini semua gitu. Benar. Itu ya Mbak Aisyah, semoga semoga tercapai mimpinya. Amin. Oke, selanjutnya ini buku itu kan tadi yang masuk lewat WA itu. Ini pertanyaan yang sudah masuk di Instagram. Oke. Ini pertanyaan pertama buku dari Regina Farah. Regina Farah _ cara buat ngendaliin mood dan gak galau mulu tuh gimana sih Bu? WK. Cara mengendalikan mood supaya biar gak galau. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Temukan aktivitas yang bisa menjadi mood booster. Karena kalau sudah menemukan aktivitas itu, kamu akan merasa kamu akan lupa dengan segala hal. Dan pastinya setiap orang berbeda-beda ya. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Kalau nggak menjawab nanti bisa biasa ya. Ada hotline-nya di sini. Oke. Selanjutnya dari Widya Hasan _ gimana sih cara berteman dengan lawan jenis tanpa melibatkan perasaan? Jelek ya pertanyaannya. Kayaknya saya nggak bisa menjawab ini. Karena kita sama-sama manusia nggak bisa move on ya. Gini. Kayaknya nggak usah move on bapaknya aja, saya bisa. Gini ya Mbak Widya, kalau saya tahu ya memang ada beberapa yang bisa bersahabat dengan lawan jenis, tapi ada beberapa juga dan mayoritas dari mereka tidak bisa murni dengan ini sahabat. Pasti ada sesuatu hal yang terselip, entah yang dari yang cowok atau yang cewek gitu. Apalagi kalau cuma sahabatnya berdua. Saya rasa itu impossible, mustahil. Ya gitu sih. Jadi kalau saya sih kalau misalnya masih satu
kelompok gitu ya masih oke lah. Kalau misalkan cuma berdua kayaknya pasti dari salah satu dari kalian menyimpan rasa yang lebih. Soalnya di film-film pun juga banyak yang kayak gitu ya Bu. Kalau berteman, dulu kan ada film My Heart. Kalau Siapa? coba Farel sama siapa itu? nggak tahu. Siapa sih? Ya Tuhan, lupa aku ya. Itu di masa kita lah, film di masa kita dulu. Cinta Pak. Cinta. Cinta itu nggak pernah salah. Bu. Aduh, udah Pak, lanjut Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dari Fabila ALF. Ya. If move on don't push. Astagfirullah, kenapa berat sekali ya yang Berat Instagram sekali. ini ya? Ya Allah, ya Rabbi. Tips move on bagus. Ya pindah lah, Pindah. bisa pindah. Pindah kemana ini? Pindah rumah? Pindah Pindah ke lain lagi. pindah lain lagi. Ya. Gimana caranya Bu? Caranya adalah yang harus diketahui ketika kamu ingin melupakan sesuatu ya, atau kamu berpindah ke sesuatu hal gitu ya. Tidak usah pokoknya aku ngelupain itu akan semakin kamu ingat karena itu ibaratnya denial terus kan otomatis itu akan semakin masuk ke alam bawah sadar dan itu semakin nggak bisa dilupakan. Tapi kalau misalkan kamu melupakannya dengan santai ya memang kamu pernah ada sesuatu hal dengan dia ya sudah dinikmatin aja maksudnya dinikmatin prosesnya Jangan ditolak itu. jangan pernah menolak itu dan jangan pernah membuat tembok itu semakin susah kamu untuk melupakan. Caranya adalah lakukan aktivitas dengan teman-teman, lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga dan misalkan kamu sering chat dengan dia, jangan terlalu sering megang handphone kayak gitu, karena itu akan selalu mencoba mengingat-ingat. Tapi kalau misalkan kamu memang sebenarnya berbagai macam kan ya tipe orang itu, kalau kamu nggak bisa benar-benar nggak bisa, ya mungkin bisa dihilangkan segala hal yang berhubungan dengan dirinya meskipun itu terkesan agak gimana gitu ya, cuman kan agak menyakitkan gitu. iya, tapi kan untuk kebaikan kamu juga itu sih tergantung dirimu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Putri. Sebelumnya semoga menjawab ya itu. Kalau misalkan belum terjawab silakan dikontak Bu. Gitu ya. Oke. Kontak sepeda. Oke, ini pertanyaan terakhir dari IG. Alhamdulillah ya Allah. Apa solusinya agar para remaja itu nggak galau terus, Bu? Kayaknya sudah terjawab yang tadi ya, solusinya untuk yang nggak galau terus. Yang Lakukan pertama, hobi, lakukan hobimu, melakukan aktivitas yang menyenangkan, lebih banyak quality time bersama keluarga atau orang-orang terdekatmu. Yang ketiga, lebih sering untuk sharing. Itu penting sih. Jadi lakukan tiga hal ini sederhana tapi susah untuk dilakukan. Yang pertama, Tapi bisa kan? bisa, cuman butuh effort yang besar dari dalam dirimu. Yang pertama kan aktivitas yang positif, yang sesuai dengan minatmu atau kesukaanmu, misalnya musik atau apapun, pokoknya yang bermanfaat. Terus yang kedua, sering-sering quality time bersama orang terdekat, bisa sahabat, bisa keluarga. Bu, sekarang masa pandemi kayak gini gimana? Halo, sekarang masih ada sudah ada video call atau apa? Kamu bisa kok video call bersama sahabatmu atau sharing bersama sahabatmu. Dengan kamu sharing bersama sahabatmu, sharing kebahagiaan dengan sahabatmu, itu akan setidaknya sedikit melupakan tanpa harus memaksakan lupa. Terus yang terakhir adalah tinggalkan atau minimalisir memegang gadget mungkin ya yang bisa dikurangi lah ya. Mengingat dengan si masa lalu. Itu sih caranya supaya tentunya disesuaikan dengan kondisimu, tapi secara garis besarnya seperti itu. Oh, ini buku ternyata masih ada lagi buku. Oke. Setelah saya scroll ternyata masih ada ini dari Ferry Rizky Fiang. Terus? Aku nggak galau kok. Biasanya yang bilang seperti itu biasanya dia yang galau. Biasanya yang galau ya kayak Biasanya gitu. kalau menunjukkan aku nggak galau tapi sebenarnya dia galau. Dia galau. Itu sih
Semoga kalian tetap bahagia di sana, Amin. maksudnya selalu dalam keadaan yang bahagia. Ingat, berkumpul dengan orang-orang yang positif, maka kalian akan ikut positif juga. Dan ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang selalu bahagia, menebarkan kebahagiaan, maka kamu juga akan terus bahagia dan pastinya kamu tidak akan galau. Amin. Oke. Kalau dari saya, buat kalian netizen Semamio yang galau, ingat, suatu saat nanti kegalauan kalian itu akan selesai dan semua akan indah pada waktunya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast Osaka Semamio. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Podcast Osaka Semamio, cheers up your day.